warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawanku, nama saya Isna Maulida Anjani yang biasa dipanggil dengan Maulida. Pada kesempatan ini, saya akan membacakan 5 nadom dari bait Aqidatul Awam, yaitu bait nomor 30, 31, 32, 33, dan 34 yang membahas tentang Nabi Muhammad SAW. Happy watching. Bismillahirrahmanirrahim. Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa futtila. Abu Abdullah Abdul Muttalib wa Hashim Abdi Manaf yang tasib wa ummuhu Aminatus Nuriya arba'at walimatus Sa'diyya maulidu bimakkatal Amina wafatu bi Taibatal Madinah tamma qablal wahyi arba'ina wa umru qad jawaza sittina. Nabi bismillahi kelawan nyebut asma Allah, Ar-Rahmani kang welas asih, Ar-Rahimi tur langgeng welas asih. Nabiuna utawi nabi kita, Muhammadun rupane Kanjeng Nabi Muhammad. Qad ursila iku temen diutus sapa nabi lil alamina marang alam kabeh, rahmatan krana dadi rahmat, wa fudila lan diutamakake sapa Kanjeng Nabi. Bait yang pertama ini menjelaskan mengenai diutusnya Nabi Muhammad SAW serta keutamaannya dibandingkan para nabi dan rasul lainnya. Sebagai orang mukallaf, kita wajib yakin bahwa Nabi Muhammad SAW benar-benar diutus oleh Allah SWT untuk menyampaikan perintahnya bagi semua makhluk, baik manusia ataupun jin yang ada di muka bumi ini. Nabi Muhammad SAW juga merupakan nabi yang paling utama dibandingkan para nabi dan rasul lainnya, serta merupakan nabi dan rasul penutup bagi para nabi dan rasul sebelumnya. Abuhu utawi romone Kanjeng Nabi Muhammad. Abdullah iku Said Abdullah. Abdul Muttalib utawi Abdullah iku putrane Abdul Muttalib. Hashimun utawi Abdul Muttalib iku putrane Hashim. Abdi Manaf utawi Hashim iku putrane Abdi Manaf. Yang tasib dadi nasab sapa Abdullah ilahir. Artinya, ayah Nabi Muhammad SAW adalah Said Abdullah yang merupakan putra dari Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Wa ummuhu utawi ibune Kanjeng Nabi Muhammad Aminah iku Sayyidah Aminah Az-Zuhriyah kang bangsa Zuhrah. Arda'atsu nyusoni ing Nabi Halimatus Sa'diyah sapa Halimatus Sa'diyah. Artinya, ibu Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidah Aminah Az-Zuhriyah, dan yang menyusui Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Dua bait tadi menjelaskan mengenai nasab Nabi Muhammad SAW. Sebagai orang mukallaf, kita wajib tahu mengenai nasab Nabi Muhammad SAW, baik dari pihak ayah ataupun pihak ibu. Berikut adalah nasab Nabi Muhammad SAW dari pihak ayah. Nabi Muhammad SAW adalah putra dari Said Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mutrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Mu'ad bin Adnan. Sedangkan dari pihak ibu, Nabi Muhammad SAW adalah putra dari Sayyidah Aminah Az-Zuhriyah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Nah,
Dari apa yang telah saya jelaskan tadi, dapat kita ketahui bahwasannya nasab Nabi Muhammad SAW dari pihak ayah dan ibu bertemu kepada kakeknya yang bernama Kilab. Selain tentang nasab Nabi Muhammad SAW, dua bait tadi juga menyebutkan nama wanita yang menyusui Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Sebelum disusui oleh Sayyidah Halimah As-Sa'diyah, Rasulullah SAW sudah disusui oleh dua wanita, yakni ibunya dan Suwaibah Aslamiyah. Mauliduhu utawi lahire Kanjeng Nabi Muhammad di Makkah ana ing negara Mekah, Al-Aminah kang sentosa. Wafatuhu utawi wafate Kanjeng Nabi Muhammad di Thaibah iku ana ing Thaibah, Al-Madinah iya iku Madinah. Artinya Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah serta wafat dan dimakamkan di kota Madinah. Semua orang mukallaf wajib tahu mengenai lahir dan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 571 Masehi. Sedangkan Rasulullah SAW wafat dan dimakamkan di kota Madinah pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi. Atama nyempurnakake sapa Kanjeng Nabi qoblal wahyi ing dalam sadurunge nampa wahyu. Arba'ina ing yuswa 40 tahun. Wa umruhu utawi yuswane Kanjeng Nabi Muhammad. Kada jawaza iku teman-teman ngeliwati apa yuswa. Asitina ing 60 tahun. Bait yang terakhir ini menjelaskan mengenai usia Rasulullah SAW saat menerima wahyu untuk pertama kalinya, serta usia Rasulullah SAW saat wafat. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu untuk pertama kalinya dari Allah SWT saat berusia 40 tahun. Dan menerima wahyu yang pertama di Gua Hira, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Sedangkan Nabi Muhammad SAW wafat saat berusia lebih dari 60 tahun, atau lebih tepatnya 63 tahun. Baiklah teman-teman, sekian adalah sedikit penjabaran dari saya mengenai 5 bait bacaan Nadam Aqidatul Awam yang sebagian kisah Nabi Muhammad SAW. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.